Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Kota Anggrek Kuno adalah kota kecil yang terletak di barat daya wilayah tengah. Meskipun tempat ini tidak berada di bawah kendali faksi manapun, karena keberadaan jalur transportasi, kota Anggrek Kuno telah menjadi kota paling populer di daerah ini. Arus pelanggan hariannya saja, sebanding dengan beberapa kota besar di wilayah tengah. Orang bisa membayangkan betapa makmurnya kota itu. Tepat pada saat ini, di tengah kota Anggrek Kuno, Shoyan dan yang lainnya menunjukkan ekspresi penasaran saat mereka mengamati sekeliling. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berjalan menuju sebuah jalan di bawah tatapan meremehkan dari orang-orang di sekitar. Para pejalan kaki di kedua sisi jalan memandang mereka dengan ekspresi mengejek. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat mereka, seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok orang desa. Meskipun mereka telah melihat cukup banyak anak muda yang baru saja tiba, akan selalu ada orang yang mencemooh. Aku berkata, anak-anak nakal, apakah ini pertama kalinya kalian di wilayah tengah? Tepat saat Shoyan dan yang lainnya berjalan perlahan menuju jalan, beberapa pria jangkung setengah baya berjalan dari samping. Ketika teriakan dari mulut pria kekar itu terdengar, kerumunan di sekitar segera mengalihkan pandangan mereka. Beberapa orang kuat ini mungkin tidak dianggap sebagai orang besar, tetapi mereka dapat dianggap memiliki sedikit lawan di dalam kota Anggrek Kuno. Biasanya, mereka akan secara khusus berurusan dengan beberapa pendatang baru yang baru saja tiba dan merebut keuntungan dari tangan mereka. Ini terutama terjadi pada orang-orang muda seperti kelompok Shoyan. Begitu mereka menjadi sasaran mereka, kemungkinan besar akan sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan kota Anggrek Kuno dengan damai, tanpa membayar harganya. Ketika para lelaki kekar itu melihat Shoyan dan yang lainnya berhenti di depan mereka, ekspresi mengejek tanpa sadar terpancar di mata mereka. Kemudian, senyum puas muncul di sudut mulut mereka. Saat mereka melangkah maju, tampak semakin arogan dan agresif. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Suara acuh tak acuh terdengar dari mulut Shoyan. Bocah, ini adalah wilayah tengah, bukan kampung halaman orang desa sepertimu. Karena kau sudah datang ke kota Anggrek Kuno milikku, kau harus mengikuti peraturan di sini. Karena kau baru di sini, setiap orang harus membayar 50.000 batu ros sebagai tol. Pemimpin beberapa pria kekar itu berjalan ke arah kelompok Shoyan dengan kepala terangkat tinggi. Dengan ekspresi dingin, dia menatap tubuh guru Shoyan di depannya dan berbicara dengan nada kasar. Mendengar ini, ekspresi di wajah Shoyan masih acuh tak acuh. Tatapannya menyapu kerumunan di sekitarnya. Selain kelompoknya sendiri, ada cukup banyak orang yang datang ke sini. Namun, kultivasi orang-orang ini umumnya di atas raja asal. Segera setelah itu, tatapan Shoyan sekali lagi kembali ke pria kekar di depannya saat dia perlahan berkata, baiklah, kalau begitu, silahkan kumpulkan uang tol mereka dulu. Sambil mengatakan ini, tatapan Shoyan menyapu sekali lagi. Pria kekar di depannya tidak bisa tidak terkejut oleh ini. Nah, di antara orang-orang ini, hanya kalian yang baru di sini. Kalian seharusnya. Sebelum kata-kata dari mulut pria kekar itu terdengar, Shoyan menyela dengan satu kalimat. Apakah karena kamu begitu mengenal wajah mereka? Atau karena kau ketakutan pada mereka? Aura menakutkan tiba-tiba menyebar dari dalam tubuh Shoyan. Tekanan yang kuat itu menekan beberapa pria kekar di depannya hingga mereka berlutut di tanah. Pria kekar yang awalnya jauh lebih tinggi dari Shoyan hanya bisa menyerah tak terkendali saat ini. Kaisar asal. Tak lama kemudian, teriakan tak percaya terdengar di alun-alun. Tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya juga mendarat di tubuh Shoyan. Bukannya mereka belum pernah melihat kaisar asal, tetapi kaisar asal yang masih muda seperti itu juga merupakan eksistensi yang langka, seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn bahkan di wilayah tengah. Dari apa yang mereka ketahui, ahli kaisar asal yang masih muda seperti itu hanya dapat diasuh oleh faksi-faksi puncak di wilayah tengah. Mungkinkah pemuda di hadapan mereka adalah murid muda dari salah satu faksi itu? Sekarang, apakah kamu masih menginginkan batu spiritual? Mengabaikan tatapan terkejut di sekitarnya, Shoyan menatap acuh tak acuh ke arah pria parubaya yang setengah berlutut di tanah di depannya dan berbicara perlahan. Ketika yang terakhir mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Segera setelah itu, dia buru-buru dan dengan hormat meminta maaf. Hari ini, kelompoknya bisa dianggap bertemu dengan lempengan besi. Di masa lalu, metode mereka tidak pernah gagal, tetapi kali ini mereka hanya harus bertemu dengan kelompok Shoyan.
Setelah mengatasi masalah di hadapan mereka, kelompok Cheyenne tidak lagi memperhatikan mereka dan perlahan berjalan ke arah yang telah mereka pilih sebelumnya. Setelah itu, kerumunan penonton berangsur-angsur bubar. Pada saat yang sama, di sebuah gedung tinggi di kota itu, dua sosok, satu tua dan satu muda, sedang melihat ke arah yang ditinggalkan kelompok Cheyenne. Secara khusus, ketika tatapan mereka mendarat pada Lian Er, keserakahan tidak muncul di kedalaman mata mereka. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anak itu sudah tumbuh dewasa. Lelaki tua itu menatap Lian Er dan tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Hahaha, tetua ketiga. Sekarang kau harus percaya apa yang kukatakan. Selama kita bekerja sama untuk membawa gadis suci kembali ke sekte, kau pasti akan mendapat banyak hadiah. Dan aku. Hahaha, jangan khawatir. Selama kamu membawa gadis suci kembali, aku pasti akan mendukungmu. Tentu saja, pernikahanmu dengan Kian-Kian tidak akan menjadi masalah. Lelaki tua itu tertawa samar. Mendengar ini, wajah pemuda itu segera menampakkan senyum gembira. Dia buru-buru membungkuk hormat kepada lelaki tua di depannya. Ketika lelaki tua itu tersenyum dan melambaikan tangannya, dia tidak menyadari bahwa ketika pemuda itu menundukkan kepalanya, cahaya jahat bersinar di kedalaman matanya. Di luar kota anggrek kuno, Cheyenne saat ini sedang memegang peta di tangannya. Peta tersebut merinci distribusi berbagai wilayah besar di wilayah tengah, serta lokasi beberapa kota dan faksi super. Di antara mereka, lokasi klan Xiao juga ditandai secara rinci. Selain itu, Cheyenne juga memperhatikan bahwa faksi terdekat dengan mereka adalah Sekte Duai. Villa Awan Surgawi terletak di utara, sedangkan Sekte Awan Surgawi terletak di tenggara. Di antara keempat faksi besar, hanya Sekte Istana Hantu yang tidak ditandai di peta. Berdasarkan lokasi klan Xiao di peta, Cheyenne harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mencapainya. Benua Yuanwu sangat luas, dan wilayah tengah mencakup banyak klan dan faksi. Jika Cheyenne benar-benar harus menempuh perjalanan, kemungkinan besar, bahkan dengan kultivasinya saat ini, akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk mencapai klan Xiao. Ayo pergi ke klan Xiao. Cheyenne segera memimpin maju setelah memberi beberapa instruksi. Jari kakinya dengan lembut menekan tanah dan tubuhnya melesat ke udara. Di belakangnya, dokter peri kecil dan yang lainnya segera mengikuti. Kelompok itu terbang ke arah klan Xiao di peta. Tidak lama setelah kelompok itu pergi, dua sosok manusia dengan cepat terbang keluar dari kota anggrek kuno. Mereka melihat ke arah kelompok Cheyenne pergi dan tertawa dingin. Setelah itu, mereka berubah menjadi dua sosok hitam dan dengan cepat mengejar. Berdasarkan tanda pada peta, klan Xiao terletak di kota Xiao. Fraksi klan Xiao terletak di sekitar ribuan mil. Lebih jauh lagi, ada beberapa klan dan sekte yang lebih kecil. Meskipun faksi-faksi ini tampaknya tidak layak disebutkan di peta, mereka tidak diragukan lagi, jauh lebih kuat daripada kelompok Cheyenne. Wilayah tengah benar-benar dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Sekte Lembah Api Berkobar sudah dianggap yang terkuat di wilayah selatan. Namun, di wilayah tengah paling-paling itu hanyalah faksi tingkat ketiga biasa. Para leluhur asal hanya berada di bawah rata-rata di sini. Kalau begitu, bukankah para pemimpin sekte dan faksi-faksi super ini setidaknya adalah yang mulia asal? Yang mulia asal. Hanya kultivasi seorang ahli leluhur asal saja sudah sangat mengerikan. Jika mereka adalah yang mulia asal. Dokter peri kecil dan yang lainnya tanpa sadar mendecakkan bibir mereka ketika kata-kata ini sampai pada titik ini. Mereka tidak berani membayangkan kekuatan seorang ahli yang mulia asal dengan mudah. Di depan, Cheyenne tersenyum acuh tak acuh. Meskipun level yang mulia asal masih sangat jauh dari mereka, kelompoknya masih jauh lebih muda daripada para ahli itu. Terlepas dari apakah itu bakat kultivasi atau karakter mereka, mereka tidak akan kekurangan. Dia percaya bahwa selama mereka diberi cukup waktu, tidak akan sulit bagi mereka untuk menjadi yang mulia asal. Namun, saat sekelompok orang ini terbang cepat menuju langit timur, Cheyenne yang berekspresi tenang tiba-tiba mengerutkan kening. Kilatan samar melintas di matanya. Ada apa? Dokter peri kecil bertanya dengan bingung. Hati-hati, mungkin ada masalah. Saat berbicara, sebuah pikiran terlintas di benak Cheyenne, dan origin ki yang kuat dalam pusaran tubuhnya segera beredar. Dia menghentikan tubuhnya ke udara. Di ujung garis pandangnya, dua titik hitam kabur mendekat dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, dua sosok, satu tua dan satu muda, telah muncul di garis pandang kelompok Cheyenne. Kalian berdua tampaknya telah mengikuti kami sejak lama. Bolehkah aku tahu apa yang kalian butuhkan dari kami? Cheyenne mengerutkan kening saat melihat dua sosok di depannya. Pria tua dan pria muda itu perlahan mendekati kelompok Cheyenne ketika mereka mendengar ini. Mata tua gelap pria itu menyapu Lian Er. Setelah itu, tatapannya mendarat di dokter peri kecil.
Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa kedua gadis ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Segera dia bersuka cita dalam hatinya. Membawa kembali seorang gadis suci akan memungkinkannya untuk mendapatkan manfaat besar. Namun, jika dia membawa kembali 2 orang dengan tubuh racun yang menyedihkan, itu tidak diragukan lagi akan menjadi kontribusi yang lebih besar. Pada saat ini, niat membunuh yang tak berujung melonjak ke mata Suzanne saat dia melihat Shoyan. Berbagai hal yang telah terjadi di masa lalu masih jelas dalam benaknya. Karena Shoyan telah muncul di depannya hari ini, dia tentu akan membalas dendam atas semua permusuhan di masa lalu. Hahaha, itu tidak bisa dianggap mengajar. Aku di sini untuk meminta seseorang. Lelaki tua itu membelai jenggotnya dengan lembut. Pandangannya berhenti pada Shoyan dengan sedikit terkejut. Kaisar asal yang masih muda seperti itu memang langka, terutama yang datang dari perbatasan benua. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan kalian berdua. Apa maksudmu dengan mengatakan meminta seseorang? Shoyan berkata dengan serius. Gadis kecil di belakangmu adalah gadis suci dari sekte Duai milikku yang telah hilang selama bertahun-tahun. Aku di sini untuk membawanya kembali. Ekspresi Shoyan langsung berubah muram saat mendengar ini. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang dari sekte Duai tepat setelah dia meninggalkan kota Anggrek kuno. Ini bukan hal yang baik. Karena mereka telah mengenali konstitusi khusus Lian Er, Shoyan mengerti bahwa terlepas dari apakah gadis itu adalah gadis suci yang dibicarakan lelaki tua itu akan membawanya kembali hari ini. Tentu saja, jika kamu masih khawatir atau bersedia, kamu dapat bergabung dengan sekte Duai milikku. Aku dapat menjamin bahwa dengan bakatmu, kamu pasti akan menjadi murid inti jika kamu bergabung dengan sekte Duai milikku. Prestasi masa depanmu tidak akan terbatas, dan kamu bahkan mungkin dapat mengambil tanggung jawab besar di sekte Duai milikku. Jadi, sebelum lelaki tua itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Shoyan menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak keinginan pihak lain. Aku tidak tertarik bergabung dengan sektemu yang terhormat. Mengenai gadis itu, dia adalah murid temanku, dan aku tidak bisa menyerahkannya kepadamu. Oleh karena itu, aku harus meminta tuan tua untuk kembali, ucap Shoyan. Di sisi lain, ekspresi wajah Susan berubah saat mendengar perkataan lelaki tua di sampingnya. Dia tidak menyangka lelaki tua yang tidak akan mati ini akan menghargai bakat Shoyan dan ingin merekrutnya ke sekte Duai. Jika Shoyan benar-benar berhasil, itu tidak akan baik untuk balas dendamnya atau bahkan rencananya yang lain. Untungnya, jawaban Shoyan membuatnya cukup puas. Panatua ketiga, bocah ini berani berbicara kepadamu dengan cara seperti itu dan bahkan meremehkan sekte Dueku. Kita harus memberinya pelajaran. Meskipun lelaki tua itu tahu bahwa Susan hanya menyiramkan minyak ke dalam api, ini adalah sikap Shoyan. Terlebih lagi, ada 2 tubuh racun yang menyedihkan di depannya. Karena Shoyan tidak mau menyerahkan gadis itu, lelaki tua itu tentu saja tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Nah, lelaki tua ini menghargai bakat, jadi aku tidak ingin bertarung denganmu. Namun, gadis kecil itu adalah gadis suci sekteku. Tidak peduli apapun, lelaki tua ini harus membawanya kembali hari ini. Jika kau tetap keras kepala, maka jangan salahkan lelaki tua ini karena mengambil tindakan. Saat suara yang agak serak itu keluar dari mulut lelaki tua itu, aura dan tekanan yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru menyesuaikan origin ki di tubuh mereka. Leluhur asal bintang 4 ya. Ekspresi Shoyan berubah saat dia merasakan aura kuat yang menyebar dari tubuh lelaki tua itu. Kultivasi semacam ini bahkan sedikit lebih kuat dari leluhur Ventian. Segera setelah itu, tubuh Susan segera bergetar dan aura kuat lainnya menyapu. Pada saat ini, auranya telah mencapai level kaisar asal bintang 3. Tentu saja, ini dengan alasan bahwa dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Kalau tidak, jika lelaki tua di sampingnya tahu bahwa kultivasi Susan telah mencapai kaisar asal bintang 6, dia mungkin akan terkejut. Leluhur asal dan kaisar asal, jajaran seperti itu sudah dianggap menakutkan bagi kelompok Shoyan saat ini. Bocah, aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Serahkan saja gadis suci itu, atau pergi bersamaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Orang tua itu menatap Shoyan dengan ekspresi dingin. Shoyan hanya seorang kaisar asal tingkat awal. Kultivasi seperti itu masih jauh dari cukup di hadapannya. Begitu dia menyerang secara langsung, kemungkinan besar kelompok orang ini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Maaf, kami tidak memiliki gadis suci yang kau inginkan di sini. Dan kami tidak akan pergi bersamamu. Pada saat yang sama, teriakan itu keluar dari mulut Shoyan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Api surgawi berwarna ungu segera menyembur keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap mata, api itu menutupi seluruh tubuhnya.
Udara yang awalnya hangat dan lembab segera menjadi kering dan panas. Bahkan hutan pegunungan di bawahnya pun terkena dampak yang sama. Ini adalah api surgawi. Pupil mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut saat melihat api ungu di tubuh Shoyen. Rasa terkejut muncul di wajahnya. Api surgawi telah lama memiliki kesadaran, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada manusia yang dapat mengendalikan api surgawi. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Bocah, tiba-tiba aku menjadi penasaran denganmu. Tidak kusangka kau bisa mengendalikan api surgawi. Tidak heran, kau telah mencapai tahap kaisar asal di usia yang begitu muda. Namun, aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Jika kau tidak berniat menyerahkan sang gadis suci itu, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu di sini. Aku sendiri yang akan membawa gadis suci itu kembali. Saat dia berbicara, tangan lelaki tua itu perlahan terangkat saat origin ki hitam perlahan mengembun di telapak tangannya. Segera setelah itu, ki tersebut mengembun menjadi bilah hitam yang melengkung seperti bulan sabit. Bilah tersebut tidak memiliki gagang, dan bilah selebar 3 jari itu dicepit di antara kelima jarinya. Bocah, ingat namaku, Tanglong. Saat suaranya rendah terdengar, tangan lelaki tua itu sedikit gemetar. Pedang berwarna tinta itu melesat keluar dengan beberapa putaran. Pedang itu tiba di depan Shoyen. Bilahnya mengarah langsung ke titik di antara kedua alis Shoyen. Jika pedang itu mendarat, Shoyen pasti akan mati. Armor naga bionis kuno, seni gajah emas, armor api surgawi, padatkan. Shoyen menjerit dalam hatinya. Di tubuhnya, 3 lapisan perlindungan menggumpal dan terbentuk dalam sekejap mata. Api berwarna ungu yang ganas menggumpal sedemikian rupa sehingga tampak seperti sebuah zat. Saat api berwarna ungu mengalir, ia menjadi kental seperti cairan. Jika Shoyen mengandalkan langkah pemusnah langitnya, dia pasti bisa menghindari serangan ini dengan mudah. Namun, dokter peri kecil dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Tanglong tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat armor api surgawi yang tampaknya telah mengeras di tubuh Shoyen. Nah, aku tahu kalau api surgawi itu luar biasa. Tapi kalau kau pikir kau bisa menangkis pedang bulan hitamku hanya dengan ini, kau terlalu naif. Pada saat berikutnya, bilah melengkung berwarna hitam aneh di langit itu dengan keras menghantam tubuh Shoyen di bawah 3 lapis pertahanannya. Saat bilah lengkung itu bersentuhan dengan armor api surgawi, badan bilah lengkung yang berputar itu berhenti sejenak. Tak lama kemudian, bilah itu mulai berputar lagi. Ketajamannya juga berulang kali menghantam armor api surgawi milik Shoyen. Lebih dari 10 detik kemudian, terdengar suara ledakan. Armor api surgawi milik Shoyen benar-benar hancur berkeping-keping. Bahkan tubuh Shoyen pun terdorong mundur beberapa langkah. Teknik gajah raksasa, hancurkan! Teriakan rendah lainnya terdengar. Cahaya keemasan dipancarkan dari tubuh Shoyen. Kekuatan yang menakutkan benar-benar membuat bilah melengkung itu terbang. Pada saat yang sama, suara retakan kecil dipancarkan dari tubuh emas Shoyen. Meskipun dia mengandalkan armor api surgawi dan teknik gajah emas raksasa untuk berhasil memblokir serangan lelaki tua itu, teknik gajah raksasa juga telah mencapai ambang kehancuran. Kekuatan lelaki tua ini jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan Shoyen. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.